Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How do you do? Apa kabar kalian? This is our first meeting of English class, and because this is our first meeting, so you are still new for me, and I am still new for you. Okay, we don't know each other. Kita tidak saling mengetahui ya, karena kalian adalah baru bagi saya dan saya baru bagi kalian. So in this time, we would like to introduce ourselves, okay? And our first topic this time is talking about self. Jadi talking about self itu adalah memperkenalkan diri sendiri, membicarakan tentang diri sendiri. Jadi di dalam membahas topik ini ada beberapa hal ya, setidaknya ada 3 ekspresi yang digunakan. Okay, there are 3 expression can be used in introducing yourself to other people. Yang pertama itu adalah hello, I would like to introduce myself. Okay. Hi, let me introduce myself to you. Yang terakhir adalah allow me to introduce myself. Itu adalah 3 ungkapan yang bisa kita gunakan untuk mengawali perkenalan kita kepada orang lain. Yang mana ketiga ungkapan itu memiliki makna yang sama, yaitu dalam bahasa Indonesianya we can translate these expressions into saya akan memperkenalkan diri saya kepada Anda. Kita bisa memilih salah satu ekspresi itu untuk mengawali perkenalan kita kepada orang lain. Yang mana kata hello dan hi ini merupakan greeting. Greeting itu sendiri adalah ucapan salam awal ya, salam awal ketika kita berbicara sama orang lain. Salamnya jadi kita mengatakan hello ya, atau bisa juga mengatakan hi. Oke. Sekarang kita akan memperjelas pengucapan pelafalan kata demi kata ya. Dengarkan sekali lagi. Dari pertama itu adalah kata talking about self. Talking about self. Kemudian yang kedua di bawahnya expression used. Express itu adalah expression, ungkapan used yang digunakan ya. Di antaranya 1, 2, 3 yang ada di sana. Oke. Sekali lagi, talking about self, expressions used. Di sana ada self, myself. Kata pertama, kalimat pertama di terakhir itu self, diri sendiri ya. Myself, diri saya sendiri. Kemudian introduce myself, like to, would like to. I would like to introduce myself. Hello, I would like to introduce myself. Kemudian kalimat kedua, hi, let me introduce myself to you. Yang ketiga, allow me to introduce myself. Okay. Saya ingin memperkenalkan diri saya kepada Anda. Berikutnya
Pada halaman kedua kita masuk kepada beberapa informasi ketika kita memperkenalkan diri. Tapi ada pepatah yang mengatakan pepatah dalam bahasa Inggris yang mengatakan no knowing so no loving, atau bisa juga mengatakan do not know then do not love. Indonesianya tak kenal maka tak sayang. Oke. Pada bagian ini ada beberapa informasi. Ada beberapa informasi ketika kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain, ya. Yaitu informasi itu mencakup setidaknya ada 6 hal di sini ya. Yang pertama adalah name, yang kedua age, yang ketiga itu ada address, kemudian occupation atau juga bisa kita sebut job atau profession. Yang kelima ada hobby, next family. Oke. Di nomor 2 age, umur, address, occupation, job, profession itu pekerjaan, profesi. Oke. Nah, pada bagian ini kita akan mempraktikkan sekarang bagaimana kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain, ya. Pada awal tadi Pak Guru sudah memberikan setidaknya ada tiga ungkapan untuk mengawali perkenalan kita kepada orang lain. Tetapi dari ketiga itu Bapak Guru mau menggunakan kalimat yang terakhir tadi yaitu allow me to introduce myself. Oke. Kita tambahkan greetingnya hello, kata sapaannya. Hello, allow me to introduce myself. Pada bagian pertama informasi masalah nama yaitu name, ya. Dalam hal ini kita bisa mengatakan my name is. Oke. Sekarang Bapak Guru akan memperkenalkan diri saya kepada kalian, oke? Hello, allow me to introduce myself. My name is Muhammad Nuri. Oke. Atau kita bisa mengatakan I am Muhammad Nuri. You can call me Nuri. Oke. Pada bagian ini, pada kata you can call me Nuri itu adalah kalian bisa memanggil saya Nuri. Call name nama panggilan. Kemudian berikutnya informasi mengenai umur. Kita bisa mengatakan I am bla 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 years old. Oke. Nah, jadi di titik-titik ini kita isi dengan angka. Berapa umurnya kalian? Jadi kalau Bapak Guru sendiri 45 tahun, jadi saya bisa mengatakan I am 45 years old. Oke. Kemudian pada bagian bawahnya juga ada di sana informasi masalah alamat tempat tinggal, kelahiran Place of birth, tempat lahir. Jadi kita bisa mengatakan I was born in. Nah, kalau kita menggunakan in di sini, jadi informasi yang dibutuhkan adalah tempat lahir. In itu umum tempat, nama tempat. Bisa di Praia, bisa di Mataram, bisa di Puyung dan lain-lain. Jadi karena Bapak Guru sendiri lahirnya di Lajut, jadi saya bisa mengatakan I was born in Lajut. Nah, jadi in di sini diikuti dengan nama tempat, place of birth, tempat lahir. Berbeda ketika kita dalam kalimat yang sama tetapi kita menggunakan on preposisi on. I was born on. Jadi kalau kita menggunakan on itu, jadi nanti kita tampilkan tanggal lahirnya di sana tanggal lahir. Oke. I was born on 31 December
1974. Itu contohnya ya. 31 Desember 1974 itu kelahiran Pak Guru. Berikutnya lagi ada kata originally. Asal katanya dari kata original, yaitu asli. I am originally from. Saya aslinya berasal dari. Oke. I am originally from Lajut. Now I live in Lajut. Sekarang saya tinggal di Lajut. Bisa saja nanti informasinya berbeda. Kalian aslinya dari Mataram misalnya, tetapi tinggalnya di Praia. You bisa mengatakan I am originally from Mataram, now I live in Praia, misalnya seperti itu. I am a. Nah, di sini pada bagian ini informasi tentang pekerjaan. Tadi di sana sudah disebutkan occupation ya. Setelah address itu ada occupation, informasinya occupation, job, profession. Nah, di sini kita bisa mengatakan untuk mengungkapkan pekerjaan kita itu kita bisa mengatakan I am a. Di sini berfungsi sebagai artikel namanya. Dalam bahasa Indonesia artinya seorang. I am a, saya adalah seorang titik. Oke. Contoh, I am a teacher. Oke, karena Bapak Guru adalah seorang pengajar, jadi Pak Guru bisa mengatakan I am a teacher. Ketika kalian seorang pelajar, jadi kalian bisa mengatakan I am a student. Artikel e, sekali lagi artikel e di sini harus diikutkan karena itu namanya artikel gitu ya, penentu dia. Seorang artinya dalam bahasa Indonesia seorang pelajar. I am a student, saya seorang pelajar. Kemudian berikutnya lagi ada informasinya hobi, oke, hobi. Nah, ada beberapa ya ungkapan yang kita bisa gunakan untuk menyatakan hobi ini. Yang pertama kita sebut hobi itu sendiri. Contohnya, my hobby is reading. Ketika hobinya kalian itu satu, jadi to be yang dipakai di sini adalah is ya. Is, my hobby is reading. Berapa hobinya kalian? Cuma satu. Apa satu itu? Reading saja hobinya kalian. Jadi ketika satu hobinya kita menggunakan to be is ya. My hobby is reading. Oke, is reading. Tetapi ketika kalian memiliki banyak hobi, artinya hobinya itu lebih dari satu, nanti to be yang digunakan juga akan berubah, yaitu to be are. Contoh, my hobbies are reading, cycling, and dancing. Ini hobinya lebih dari satu, yaitu reading, cycling, and dancing. Ada 3 hobi. Ketika hobinya lebih dari satu, jadi nanti to be yang digunakan di sana adalah are. Nah, ini dia are ya. My hobbies are reading, cycling, and dancing. Hobi itu sendiri dia berubah menjadi bentuk jamak. Jadi hobbies, bukan my hobby lagi. Ya, hobi tadi digunakan hanya ketika hobi kalian ada satu, seperti di atas itu kalimat di atas, my hobby is reading. Tetapi ketika hobinya lebih dari satu, kata hobi tadi berubah menjadi hobbies ya. My hobbies are reading, cycling, and dancing. Oke, seperti itu. Di samping itu juga kita bisa menggunakan kata like untuk mengungkapkan kesukaan, kegemaran atau hobi. Seperti I like reading ya. I like reading very much. I like reading, cycling, and dancing. Nah, begitu. I don't like cooking misalnya. Oke. Tetapi para cewek-cewek barangkali hobinya adalah memasak, jadi bisa mengatakan I like cooking very much. Nah, mudah-mudahan paham dengan masalah hobi ini ya, perubahan-perubahannya dari to be is menjadi a, dari kata hobi menjadi hobbies. Nah, Bapak Guru sudah sudah menjelaskannya sebelumnya tadi. Kemudian yang terakhir yang biasa diungkapkan di dalam memperkenalkan diri di sini adalah family.
keluarga. Simpel saja, sederhana. Ketika kita mengatakan ini, kita bisa menggunakan kata have. Have ini punya, miliki ya. I have, mempunyai. I have a sister and 2 brothers. Itu hanya sekedar contoh. Saya mempunyai seorang saudara perempuan dan 2 saudara laki-laki. A sister, seorang. A sister ya, seorang saudara perempuan. Oke. Jadi saya akan ulangi lagi. Bagaimana melafalkan kata demi kata. Tolong diperhatikan, didengar, disimak baik-baik, lalu nanti ditiru, oke? Ya. Hello, allow me to introduce myself. My name is Muhammad Nuri. You can call me Nuri. I am 45 years old. I was born in Lajut. I was born on 31 December 1974. I am originally from Lajut. Now I live in Lajut. I am a teacher. My hobby is reading. I like reading very much. I have a sister and 2 brothers. Ya, pada sesi terakhir ini, setelah kalian tadi mendengarkan paparan penjelasan Bapak Guru, semoga bisa dipahami. Nah, di sini biasa kalau ya menulis homework itu HW, oke, homework, oke, homework. Jadi homeworknya adalah write a little story about yourself and your family, oke. Tulis sedikit cerita tentang diri kalian dan keluarga kalian sendiri, oke. Sekali lagi, write a little story about yourself and your family. Oke. Jadi nanti tugasnya itu ditulis, silakan belajar menulis. Kita mulai dari kesalahan ya, jangan takut salah. Jangan takut salah di dalam melakukan sesuatu, karena kesalahan itu adalah awal dari kalian menuju pinter gitu. Harus berani melakukan kesalahan dulu. Nanti dari kesalahan itu kita akan belajar bagaimana sih yang betulnya seperti apa. Nanti setelah kalian menulis, Pak Guru akan periksa, nanti akan kita diskusi kesalahannya di mana, semestinya seperti apa. Jadi jangan sekali-kali takut melakukan kesalahan, oke? Please write and write, speak and speak. Nah, itu dia kalau bahasa Inggris, oke? Jadi kalau kalian kalau sudah menerima buku dari perpustakaan bekas bahasa Inggris kelas 1 itu, nanti kalian bisa lihat di sana di bab pertama itu yang judulnya Talking About Self. Di sana ada sebuah tulisan yang menceritakan tentang diri dan keluarganya. Ya, nanti kalau kalian mau contoh bisa melihat dan membaca buku kalian, ya nanti itu bisa diikuti contohnya, menulis untuk menerangkan diri dan keluarga. Oke, semoga penjelasan Pak Guru bisa diterima. Bye bye, see you.